Selamat pagi, selamat hari Minggu. Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu. Puji Tuhan, kita boleh tiba pada hari perhentian Tuhan pada pagi hari ini, dan kita mau bersama-sama bersekutu, beribadah, menikmati Tuhan melalui puji-pujian, firman Tuhan, dan doa-doa yang akan kita naikkan kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita memasuki ibadah kita pada pagi hari ini dengan mengatakan kepada Tuhan melalui pujian kita, Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya, untuk selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Amin, puji nama Tuhan. Tuhan Yesus baik. Kami persilakan Bapak Pendeta untuk mentabiskan ibadah kita pada pagi hari ini. Mari jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita membawa hati dan pikiran kita untuk menghampiri Tuhan, menghampiri tahtanya, menghampiri tahta kasih karunia. Sambil kita mengingat bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Yahweh, yang adalah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kiranya kasih karunia dari Yahweh, Bapa, Anak, dan Roh Kudus
turun menyertai kita semua dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Firman Tuhan yang melandasi ibadah kita pada pagi hari ini terambil dari 1 Korintus 15 ayat 3 sampai dengan ayat 6. 1 Korintus 15 ayat 3 sampai dengan ayatnya yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan, dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga, sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas, dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu, ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Puji nama Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dengan firman Tuhan ini, biarlah iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus boleh semakin dikuatkan, kita boleh semakin yakin dengan keimanan kita kepada firman Tuhan, karena ini adalah kebenaran yang dari Tuhan sendiri. Mari kita memuji Tuhan bersama-sama dari Mazmur 62 ayat 6 sampai dengan ayat 12. Mazmur 62 ayat 6 sampai 12 yang akan dibacakan oleh Shine. Baik, saya akan membacakan Mazmur pasal 62 sesuai yang diminta. My soul waits for God alone. Ayat 6 sampai 12. Ayat 6 sampai 12. Jiwaku menantikan Elohim saja. Pengharapanku adalah dari Dia. Gunung batu dan keselamatanku hanyalah Dia. Perlindunganku, aku tidak akan tergoyahkan. Di dalam Elohimlah keselamatan dan kemuliaanku, gunung batu kekuatanku dan perlindunganku ada di dalam Elohim. Selah. Hai umat, percayalah kepadanya setiap saat. Curahkanlah hatimu di hadapannya. Elohim adalah perlindungan bagi kita. Sesungguhnya manusia yang berderajat rendah adalah kesia-siaan. Dan yang berderajat tinggi adalah penipu. Ketika naik ke atas neraca, mereka semua lebih ringan daripada kekosongan. Janganlah percaya kepada penipuan. Janganlah menyimpang pada perampokan. Apabila kekayaan bertambah, biarlah hatimu tidak melekat kepadanya. Elohim berfirman satu kali, dua hal ini yang aku dengar, bahwa kuasa itu adalah milik Elohim dan kasih yang tidak gagal juga adalah milikmu, karena engkau memberi upah kepada setiap orang sesuai dengan perbuatannya. Selesai. Amin, puji nama Tuhan. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, seperti yang disampaikan oleh pemazmur, jiwaku menantikan Elohim saja. Di dalam Elohim, keselamatanku. Percayalah kepadanya setiap saat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Mari kita mencurahkan isi hati kita kepada Tuhan. Kita mau katakan, aku mengasihi Engkau Yesus melalui
pujian kita sebelum kita akan mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita naikkan pujian ini, Aku Mengasihi Engkau Yesus. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku
Mari kita bersatu dalam doa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Ya Tuhan, seperti pujian ini kami mengasihi Engkau dan kami juga mengasihi firman-Mu dan membutuhkannya setiap saat. Oleh karena firman-Mu itulah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Hati kami ketika membaca dan merenungkan firman-Mu, biarlah firman-Mu menguatkan, menyegarkan, mengarahkan kehidupan kami, sehingga kami menjadi anak-anak Tuhan yang berhasil di dalam perjalanan kami di dunia ini. Berfirmanlah, kami siap mendengar, kiranya Tuhan Yesus ditinggikan, dimuliakan di tengah-tengah kami pada pagi ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami. Amin. Semua saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita hari ini akan membahas ya untuk berapa bulan ke depan ya, mungkin 2-3 bulan, kita akan membahas dari Kisah Para Rasul. Ya, kita sudah selesai membahas kitab Yunus. Jadi kita akan membahas Kisah Para Rasul ya. Ini satu kitab yang sangat penting sekali ya, di mana Tuhan Yesus dia menampilkan dirinya ya, dia menyatakan pekerjaannya melalui para murid. Ya, kalau di dalam kitab Injil itu Yesus dia menjadi pusat, menjadi sentral. Ya, dia memperlihatkan siapa dia, bahwa dia adalah Mesias, dia adalah Tuhan Sang Anak yang datang ke dalam dunia, ya, memperlihatkan begitu banyak mujizat, dan juga memberikan pengajaran yang sedemikian agung, ya. Tapi misi utamanya adalah untuk mati di kayu salib, ya, sebagai kurban, ya, penebusan dosa, lalu kemudian dia naik ke surga dan mencurahkan Roh Kudus. Nah, di dalam Kisah Para Rasul itu setelah Roh Kudus dicurahkan, maka kita melihat ya bagaimana Yesus ya dia tetap menjadi pusat ya, itu pusat pemberitaan ya, tema sentral yang diberitakan oleh para rasul ya atau para murid ya. Nah, tetapi kita melihat bagaimana para murid ya atau gereja Tuhan ya yang kemudian jadi fokus di situ. Apa yang mereka lakukan di dalam nama Yesus ya untuk membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Hari ini kita akan membahas Kisah Rasul 1 ayat 1-11. Ya, Kisah Rasul 1 ayat 1-11. Saya minta di sini Eli ada? Oh, tidak ada Eli ya. Bibi untuk membaca 1-11. Bibi. Ya. Oke. Kisah Rasul 1 ayat 1-11 ya, baca untuk kita. Kisah Rasul 1 ayat 1. Theophilus, aku telah menulis dalam buku yang pertama mengenai semua yang dilakukan dan diajarkan Yesus, sampai pada hari dia terangkat setelah memberi perintah melalui Roh Kudus kepada para rasul yang telah dipilihnya. Sesudah dia menderita, dia menunjukkan melalui banyak tanda bahwa dia hidup dengan menampakkan diri selama 40 hari kepada mereka dan berbicara tentang kerajaan Elohim. Ketika berkumpul bersama, dia menyuruh mereka untuk tidak meninggalkan Yerusalem, tetapi menunggu janji Bapa seperti yang dikatakannya, kamu telah mendengar dariku, bahwa Yohanes membaptis dalam air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dalam Roh Kudus. Ketika berkumpul bersama, mereka bertanya kepadanya, Tuhan, akankah engkau mendirikan kembali kerajaan bagi Israel sekarang? Dia menjawab, bukanlah hakmu untuk mengetahui waktu dan saat yang ditetapkan oleh Bapa atas wewenangnya sendiri.
Namun kamu akan menerima kuasa jika Roh Kudus turun atasmu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi." Setelah mengatakan hal-hal itu, terangkatlah dia di depan mata mereka, dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Sementara mereka terpana memandang ke langit saat dia naik, tampaklah dua malaikat dengan pakaian putih berdiri di dekat mereka, dan berkata, "Hai orang-orang Galilea, mengapa kamu terpana memandang ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga di hadapanmu, dia akan datang kembali dengan cara seperti yang kamu lihat saat dia naik ke surga." Demikianlah firman Tuhan. Ya, terima kasih. Topik kita pagi ini menunggu menunggu agar siap menjadi saksi. Menunggu agar siap menjadi saksi, itu menjadi topik kita pada pagi ini. Ya, kita melihat di sini bahwa sebelum Yesus memerintahkan para murid ya untuk pergi, kita bisa lihat itu di dalam Matius pasal 28 ya, ketika Tuhan Yesus memberikan amanat agung. Kemudian juga diulang di dalam Kisah Rasul 1 ayat 8 ya, di mana Tuhan Yesus mengatakan mereka akan menjadi saksiku ya, Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung-ujung bumi. Jadi Yesus sebelum dia memerintahkan para pengikut untuk pergi, ya pertama-tama dia memerintahkan agar mereka menunggu. Menunggu. Tuhan Yesus katakan kamu harus menunggu ya di Yerusalem ya sampai kuasa dari atas itu datang. Ya, sampai Roh Kudus itu dicurahkan atau diberikan kepadamu. Sehingga di sini kita bisa melihat bahwa di dalam agendanya Tuhan, ya kehadiran Roh Kudus itu adalah sangat penting. Ya, kehadiran Roh Kudus itu sangat penting untuk memberdayakan umat Tuhan, untuk memberikan tenaga kepada mereka, ya, untuk memberikan kuasa kepada mereka agar mereka dapat melaksanakan perintah Kristus untuk menjadi saksi. Tuhan Yesus, dia menyelesaikan misinya, kemudian ya tugas satu-satunya yang dia berikan ya atau dia percayakan kepada para murid ya juga kepada gerejanya, kepada semua orang percaya untuk mereka lakukan adalah menjadi saksi Kristus. Ya, dan kita semua adalah saksi-saksi Kristus. Rasul Paulus mengatakan kita ini semua adalah surat Kristus yang terbuka, yang dibaca oleh semua orang. Ya, sehingga penting sekali bagaimana cara kita hidup. Ya, bagaimana cara kita berbicara. Bagaimana cara kita memperlakukan orang. Apakah hidup kita sudah menjadi berkat bagi orang lain, atau hidup saya ini justru menjadi batu sandungan bagi orang lain. Ya. Kalau kita merasa bahwa ya kita ini sudah menjadi batu sandungan bagi orang lain, apalagi menjadi batu sandungan untuk orang lain bisa mengenal Tuhan Yesus, ya mengenal Kristus, maka kita harus bertobat. Ya, kalau kita tidak bertobat, maka itu akan menghalangi berkat Tuhan ya dicurahkan di dalam kehidupan. Dan juga kita ini sebagai anak-anak Tuhan, kita harus selalu ingat ya bahwa kita ini dipanggil untuk menjadi saksi Kristus. Ya, itu salah satu yang menjadi tema sentral di dalam Kisah Rasul. Ya, kisah para rasul itu adalah bahwa para murid ya mereka itu ya dimaksudkan oleh Tuhan untuk menjadi saksi Kristus. Ya, dan semua kita ya untuk setiap kita. Kalau kita gagal menjadi saksi Kristus, maka itu akan menghalangi ya berkat Tuhan dicurahkan di dalam kehidupan kita. Ya, untuk menjadi saksi Kristus, maka kita harus memuliakan Tuhan. Hidup kita harus memuliakan Tuhan.
Ya, hidup kita harus menjadi berkat bagi orang lain. Ya, hidup kita harus menjadikan hidup orang lain itu menjadi lebih baik. Ya, bukan menjadi lebih kacau. Ya, bukan menjadi ya itu lebih sulit. Ya, ada orang itu yang justru keberadaannya itu membuat hidup orang lain itu menjadi lebih sulit. Ya, di dalam satu keluarga itu ada anak-anak yang justru itu menjadi beban ya bagi keluarga itu, bagi orang tuanya. Ya. Nah, tetapi ada anak-anak yang justru hidupnya menjadi berkat bagi keluarganya. Nah, kita mau yang mana? Ya, Tuhan mau kita menjadi saksi Kristus dan untuk itu kita membutuhkan Roh Kudus. Sama seperti para murid. Ya, mereka sangat membutuhkan Roh Kudus ya karena Roh Kudus itulah yang memberdayakan mereka sehingga mereka dapat melaksanakan perintah Kristus untuk menjadi saksi. Kisah para rasul ini adalah catatan tentang apa yang Yesus mulai lakukan melalui para murid. Ya, jadi sekali lagi di dalam keempat Injil itu fokusnya adalah Yesus. Memang ada poin-poin, ada saat-saat ya di mana Tuhan Yesus mengutus para murid ya berdua-dua memberitakan Injil di situ. Ya, tetapi main fokusnya itu adalah Tuhan Yesus. Ya. Nah, tetapi dalam kisah para rasul ini main fokusnya itu adalah masih tetap Yesus tetapi melalui pekerjaan para murid. Ya, dan inilah yang terus dilakukan Yesus melalui tubuhnya yaitu gereja. Sehingga kita ini harus menjadi saksi Tuhan ya. Gereja harus menjadi saksi. Ya, menjadi saksi ya bukan hanya di tengah-tengah atau bagi anggota jemaatnya saja ya, bukan hanya untuk sinodenya saja ya, tetapi juga bagi sinode-sinode yang lain, bagi setiap orang Kristen yang lain dan di luar orang-orang Kristen. Bagi setiap orang, bagi setiap gereja. Ya, itu bagi setiap bangsa ya, suku bangsa. Ya, semua orang, nggak peduli latar belakangnya apa. Ya, latar belakang sukunya, latar belakang agamanya, ya pendidikannya, status sosialnya, ya gereja harus menjadi saksi bagi semua orang. Dalam teks kita ini ada dua perintah Yesus kepada para murid ya. Ini yang menjadi itu poin pembahasan kita ini pada pagi ini. Jadi ada dua perintah Tuhan Yesus kepada para murid di dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 1 sampai 11. Ya, yang pertama itu adalah menunggu. Ya, Tuhan Yesus memerintahkan mereka untuk menunggu. Ya, saya baca sekali lagi ayat 4 dan 5. Ketika berkumpul bersama, dia menyuruh mereka untuk tidak meninggalkan Yerusalem, tetapi menunggu janji Bapa. Ya, para murid diperintahkan untuk menunggu janji Bapa. Seperti yang dikatakannya, kamu telah mendengar dariku bahwa Yohanes membaptis dalam air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dalam Roh Kudus. Ya, kita ingat peristiwa ketika ahli-ahli Taurat ya, orang-orang Yahudi, ya para imam itu datang ya dan berbicara kepada Yohanes Pembaptis waktu dia membaptis di Sungai Yordan. Kemudian mereka bertanya kepadanya, "Apakah engkau Mesias itu?" Dia bilang, "Bukan, aku bukan Mesias. Ya, aku datang untuk mempersiapkan kedatangan Mesias. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan." Ya, jadi baptisan air itu adalah tanda pertobatan, bukan tanda keselamatan. Jadi orang untuk datang kepada Kristus, orang untuk datang kepada Tuhan, ya caranya bagaimana? Caranya apa? Caranya adalah dia harus bertobat dari dosa-dosanya. Dia harus mengakui dia adalah orang berdosa. Dan dia harus mengakui bahwa dia tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri. Ya, itulah pertobatan. Jadi untuk kita bisa datang kepada Tuhan, pintu satu-satunya itu adalah dengan bertobat.
Tapi kemudian itu juga tidak cukup, harus masuk pintu yang kedua. Ada 2 pintu, yaitu dibaptis dalam Roh Kudus. Apa itu maksudnya? Yaitu ketika orang menerima Tuhan Yesus, ya, setelah sebelumnya dia mengakui Yesus adalah Tuhan, dia adalah juru selamat, dia sudah mati untuk dosa-dosanya, lalu kemudian orang itu menerima Yesus sebagai juru selamat pribadinya, sebagai Tuhannya. Lalu kemudian setelah dia melakukan itu, maka kemudian ya Roh Kudus akan hadir di dalam diri orang itu. Hadir untuk apa? Untuk melahirkan dia kembali menjadi anak-anak. Ya, itulah makna dari itu perkataan Tuhan Yesus kepada Nikodemus. Ya, Tuhan Yesus katakan, kalau kau tidak dilahirkan kembali, kau tidak dapat melihat kerajaan surga. Nikodemus bingung. Apa maksudnya? Bagaimana caranya? Saya ini sudah tua, apa saya harus masuk lagi ke dalam rahim ibu saya, kemudian dilahirkan kembali, dilahirkan lagi? Tuhan Yesus bilang, engkau pengajar hukum Taurat, kau tidak mengerti ini. Tuhan Yesus itu mengatakan, barang siapa dilahirkan dari air dan roh, ya orang harus dilahirkan dari air dan roh. Kalau tidak, dia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan. Dilahirkan dari air itu berbicara tentang pertobatan, berbicara tentang pengakuan dosa. Ya, berbicara tentang waktu kita melihat diri kita, kita tidak berdaya. Kita tidak bisa membeli keselamatan kita. Ya, kemudian setelah itu orang datang kepada Yesus, menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, maka Roh Kudus dicurahkan di dalam hidupnya, diberikan kepadanya, melahirkan dia kembali. Roh Tuhan yang sudah meninggalkan Adam dan Hawa karena sudah melanggar perintah Tuhan, sekarang datang kembali dan tinggal untuk selama-lamanya di dalam diri kita. Ya, dan roh itu yang dikatakan yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu sebagai materai, ya, yang memeteraikan kita sampai kemudian ya kita memperoleh keselamatan yang sempurna. Kita hidup seperti malaikat, kita hidup bersama dengan Tuhan di dalam kerajaan. Ya, jadi ini poin yang pertama, Tuhan Yesus memerintahkan para murid untuk menunggu, ya, menunggu janji Bapa. Nah, apa aplikasinya untuk kita? Ini tidak berarti Yesus tidak ingin Injil tersebar pada saat itu juga ke seluruh bumi. Ya, namun Yesus tahu bahwa Injil tidak akan tersebar tanpa kuasa Injil yang mendorong. Ya, Tuhan Yesus ingin Injil tersebar pada saat itu ke seluruh bumi, tetapi tanpa kuasa Injil yang mendorongnya, yaitu Tuhan sendiri, yaitu kehadiran Roh Kudus sendiri, maka itu mustahil terjadi, saudara. Mengapa? Karena tidak mungkin orang bisa mengakui Yesus itu adalah Tuhan. Tidak mungkin orang bisa bertobat dari dosa-dosanya dan mengakui dia orang berdosa kalau bukan pekerjaan Roh Kudus. Ya, tidak mungkin orang bisa mengaku Yesus itu adalah Tuhan kalau bukan Roh Kudus di dalam dirinya yang menyatakannya. Kenapa? Karena ya sebelum orang menerima Yesus, sebelum orang dilahirkan kembali, mereka itu semua, ya kita semua ini sudah mati. Ya, Alkitab mengatakan kamu semua sudah mati karena dosa-dosamu. Ya, orang mati itu nggak bisa merespon. Ya, dulu saya waktu itu pertama kali ya tiba dan melayani ya di Sulawesi Utara selama setahun, waktu praktek ya itu waktu saya tiba itu ada seorang ibu, ya ibu itu pengurus dari persekutuan, ya itu yang saya layani, yang meninggal kena serangan jantung. Ya, itu suaminya itu kaya raya, orang dokter, kemudian juga orang di DPRD, ya punya jabatan, ya tapi punya kebiasaan selingkuh. Dan rupanya dia sangat menyesal. Dan bapak ini di depan jenazah istrinya, dia bilang, mau bangun sebentar saja, aku mau minta maaf.
Aku mau minta maaf. Dia bilang. Istrinya nggak bangun-bangun. Ya seperti itulah orang mati. Orang mati di dalam dosa, orang yang mati ya di dalam dosa tidak mungkin bisa merespon panggilan Tuhan. Harus Roh Kudus yang bekerja. Ya makanya iman itu pun adalah pemberian. Ya kita ini diselamatkan itu karena anugerah. Efesus 2:8-9. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Kamu diselamatkan karena anugerah melalui iman di dalam Yesus Kristus. Itu bukan hasil pekerjaanmu, tetapi pemberian Elohim. Itu bukan hasil usahamu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Ya, tidak ada seorang pun yang bisa mengaku Yesus adalah Tuhan. Tidak ada seorang pun yang bisa memiliki iman, ya, iman yang sejati, iman yang benar, kalau bukan Roh Kudus yang memberikan, kalau bukan Roh Kudus yang bekerja di dalam diri. Ya, jadi Injil tidak akan tersebar tanpa kuasa Injil yang mendorongnya. Ya, kuasa Injil yang mendorongnya itu apa atau siapa? Itu adalah Tuhan sendiri. Ya, melalui Roh Kudus. Ya, itulah sebabnya di minggu ini ya kita nanti hari Kamis merayakan itu memperingati kenaikan Yesus ke surga. Tuhan Yesus katakan, aku harus naik ke surga, aku harus pergi meninggalkan kamu. Kalau aku tidak pergi meninggalkanmu, aku tidak bisa mengutus. Ya, aku bersama dengan Bapa mengutus Roh Kudus untuk tinggal di dalam diri setiap kamu. Ya, jadi Tuhan Yesus harus naik ke surga supaya Roh Kudus itu bisa dicurah. Ya, jadi menunggu. Para murid harus menunggu. Nah, saudara, di dalam dunia yang serba instan ini, ya kita juga harus belajar menunggu waktu Tuhan. Ya kan? Dunia yang serba instan ini adalah dunia yang serba terburu-buru. Orang ingin cepat-cepat. Cepat-cepat lulus, lalu kemudian itu plagiat, ya kan? Dia mencontek, dia minta dibuatkan tesisnya atau disertasinya, ya. Saya lupa di mana itu di Makassar atau di mana ada dokter atau profesor lah begitu, ya. Dia ini plagiat ya, dia mencontek disertasi orang lain. Tahuan karena bisa diperiksa itu tulisan. Ya, kita ini hidup dalam dunia yang serba instan, serba cepat-cepat, serba buru-buru. Orang ingin cepat-cepat lulus, orang ingin cepat-cepat punya gelar, orang ingin cepat-cepat kaya, ya. Orang ingin cepat-cepat naik pangkat, ya kan? Orang ingin cepat-cepat jadi wakil presiden, ya, walaupun usianya belum cukup. Ya inilah dunia kita ini, sudah, yang sudah rusak secara etika dan moral. Nah, dalam dunia yang serba instan ini, kita juga harus belajar menunggu waktu Tuhan. Orang biasanya nggak sabar untuk menunggu. Tidak sabar menunggu waktu Kairos. Ya, itu beda ya, Kairos dengan Kronos. Kronos itu adalah urutan waktu. Hari ini hari Minggu, kemarin hari Sabtu, besok hari Senin. Ya, semua kita ya, menunggu sampai hari esok. Menunggu minggu yang akan datang, menunggu bulan yang akan datang, menunggu tahun yang akan datang. Itu adalah waktu Kronos. Ya, semua orang hidup di dalam waktu Kronos. Ya, tetapi waktu Kairos itu terjadi, ya, itu sangat jarang. Ya, sehingga Kairos itu bisa diterjemahkan juga sebagai momentum atau kesempatan. Nah, dalam hidup kita ini akan ada saat-saat, ya, baik kita maupun anak-anak kita atau pasangan kita yang mengalami namanya waktu Kairos, momentum, mengalami kesempatan. Ya, itu tiba-tiba dapat pekerjaan gajinya tinggi, dapat promosi, ya, atau tiba-tiba ada sesuatu, ya, itu misalnya ini anaknya misalnya juara,
Misalnya Kelvin misalnya, ya, tiba-tiba, wah itu dia juara drum. So Indonesia misalnya, wah kemudian namanya jadi terkenal. Lalu banyak duitnya. Dipanggil sana sini untuk main drum. Nah itu waktu kairos, itu momen. Dan biasanya itu nggak sering. Nah, sering sekali orang itu dia tidak sabar. Dia ingin cepat-cepat mengalami waktu kairos. Itu tadi saya katakan. Ingin cepat-cepat kaya, ingin cepat-cepat terkenal, ingin cepat-cepat naik pangkat, ingin cepat-cepat lulus. Ya, tidak suka dengan proses. Ya, menjadi pemimpin itu nggak mudah, sudah. Menjadi pemimpin itu butuh waktu. Tidak bisa dikarbit. Tidak bisa dikarbit. Hati-hati. 2 tahun jadi wali kota, kemudian jadi wakil presiden. Pemimpin itu nggak bisa dikarbit. Butuh pengalaman. Ya, kita bisa ini jadi berbahaya negara kita kalau dipimpin oleh para pemimpin kutu loncat. Ya, itu istilahnya pemimpin kutu loncat itu berbahaya. Butuh pengalaman, butuh pemikiran yang dalam. Kita yang semakin berusia ini kan, 50 tahun plus, kita sudah mulai lebih banyak makan asam garam. Lebih banyak punya pengalaman. Kadang-kadang mungkin ada saat-saat kita waktu flashback ke belakang, bisa jadi ada penyesalan-penyesalan juga kan. Ada waktu-waktu kairos yang terbuang dengan sia-sia. Karena kita tidak cukup terhubung dengan, hingga waktu itu gagal, ya kesempatan itu gagal kita manfaatkan dengan sebaik-baik. Ya, kita perlu melatih anak-anak kita memahami ya, waktu kairos, waktu Tuhan, momentum itu ketika tiba, ya jangan kita gagal ya untuk mengantisipasinya. Ini sama seperti para murid kan. Ketika Roh Kudus itu dicurahkan di Kisah Rasul pasal yang kedua, itulah waktu kairos. Waktu kita bertobat, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, dilahirkan kembali, itulah waktu kairos. Dan itu waktu kairos yang terbesar, yang tertinggi, yang tidak mungkin ada yang bisa mengalahkannya. Itu termasuk materi yang banyak, jabatan yang tinggi, tidak bisa mengalahkan waktu kairos yang namanya kelahiran kembali. Karena itu berbicara tentang kehidupan kekal di sini. Itu yang paling besar, itu yang tertinggi. Tetapi untuk sampai ke situ perlu menunggu. Ya, para murid harus menunggu. Ya, di dalam dunia yang serba instan, mereka harus belajar menunggu waktu Tuhan. Menunggu adalah sebuah persiapan. Jadi menunggu bukan berarti pasif. Ya, menunggu juga tetap bekerja. Ya, dengan itu menunggu juga termasuk dengan apa? Tetap belajar. Ya. Ini saya kuliah lagi ini bulan Juli saya kuliah lagi dari ya ini pimpinan saya dari EVC Swiss itu memerintahkan kami semua untuk kuliah lagi ya kuliah di universitas di Tacoma ya di Washington secara Zoom FEU Faith International University ya. Nah, jadi Juli saya kuliah lagi. Jadi terus melakukan persiapan, harus terus-menerus belajar. Ya. Tidak ada kata tua, harus terus-menerus membaca, ya mengupgrade ilmu kita. Jangan pasif, ya harus rajin. Menunggu adalah sebuah persiapan. Menunggu memerlukan ketekunan. Ya, ketika Tuhan Yesus itu mengatakan kepada mereka, kamu tinggal di Yerusalem, tunggu sampai ya kuasa dari atas itu datang. Sampai Roh Kudus dicurahkan kepadamu, tunggu. Mereka tidak tahu dalam bentuk apa itu Roh Kudus itu. Ya.
Dan itu akan membuat mereka mengalami apa, menjadi seperti apa. Mereka tidak tahu. Ya, tapi nanti kita akan melihat dalam pembahasan berikutnya bagaimana ketika Roh Kudus dicurahkan seorang penakut, seorang pengecut, bahkan seorang pengkhianat ya, seperti Petrus, dia bisa berkhotbah dengan berapi-api di hadapan ribuan orang. Berkhotbah dengan berani di hadapan ribuan orang. Itulah yang terjadi ketika Roh Tuhan bekerja. Menunggu memerlukan ketekunan. Menunggu memerlukan kesabaran. Ya harus sabar. Menunggu memerlukan kesabaran. Ya, kuasa Tuhan akan dinyatakan bagi mereka yang sabar dan tekun menunggu. Jadi untuk mengalami momentum ya atau waktu kairos itu ya itu tidak bisa dengan bermalas-malasan. Ya, ini saya sangat kagum ya dengan Kelvin, permainan drumnya bagus sekali. Dia bilang, wah ini luar biasa nih Kelvin. Pianonya juga bagus. Tapi itu kan tidak didapat dengan latihan 1-2 hari kan. 1-2 tahun kan, bertahun-tahun kan Bu Meta. Ya. Dan percayalah kalau dia tetap setia, dia tetap bersemangat, bisa jadi ada waktu ya, dia akan mengalami waktu kairos. Waktu kairos. Nah, dia harus dipersiapkan ya karena itu ketika uang banyak, kemudian tenar, ya, itu bisa jadi dua ya, orang orang tetap dalam jalur memuliakan Tuhan atau kemudian orang meninggalkan Tuhan. Ya, nah jadi anak-anak kita sejak dini harus kita ajar mereka ya, untuk tetap terhubung untuk tetap rendah, untuk tetap menjadi manusia rohani. Ini yang utama ini, menjadi manusia rohani. Kalau dia tidak, sebelum seseorang menjadi manusia rohani itu, dia akan banyak mengalami yang namanya itu double minded. Pikirannya itu nggak lurus. Jadi kalau dia manusia rohani, dia terhubung dengan Tuhan. Dia mengalami waktu kairos, dia mengalami momentum. Ya, maka dia tetap setia kepada Tuhan dan dia tetap ya itu mengandalkan Tuhan dalam hidupnya sehingga hidupnya tetap baik dan menjadi berkat bagi lebih banyak. Ya, menunggu adalah sebuah persiapan. Menunggu memerlukan ketekunan, menunggu memerlukan kesabaran. Para murid harus sabar, harus tekun. Ya, mereka tetap ya itu bekerja, ya mereka tetap melayani di Yerusalem. Ya, menunggu di situ bukan berarti mereka cuma tinggal saja dalam satu rumah lalu nggak ngapa-ngapain, tidak. Ya percaya pasti mereka bertemu dengan orang-orang dan menceritakan tentang Yesus. Tetapi momentumnya itu terjadi ketika Roh Kudus dicurahkan. Lalu kemudian terjadi sebuah ledakan pertobatan yang luar biasa. Ribuan orang memberi diri di bawah. Ya, kuasa Tuhan akan dinyatakan bagi mereka yang sabar menunggu. Ya, ini salah satu ilustrasi. Ya, dulu kami, ya ini si Ebi dan si Mark, ya itu menggendong itu yang digendong si Mark itu si Fleta, yang satu saya lupa. Oh, yang satu Queta. Ya, itu Queta itu mati, yang digendong apa? Si Ebi, yang Fleta hidup tapi badannya kecil terus. Karena memang kami masih bodoh pelihara kambing. Ya, manajemen pakan itu harus benar. Ada kambing yang mati, ada yang mati. Ya. Tapi sekarang kambingnya banyak banget sekarang. Ada di mana-mana. Saya baru kirim 2 kambing bagus, satu yang berat hampir 100 kilo ke satu panti asuhan di Purworejo. Ya, itu panti asuhan SLB. Ya, saya ingin memberdayakan mereka. Kasihan kehidupan ekonominya itu sulit ya karena banyak siswanya itu yang tidak sanggup bayar.
Jadi pimpinan dari SLB itu harus diputar otak buat racing fund. Ya, saya mau bantu mereka dengan ternak kambing. Butuh kesabaran, yaitu sama juga dengan pertanian. Butuh kesabaran. Ya, Anda kalau mau berhasil dalam hidup, itu harus punya mental, ya, itu mental sebagai petani atau peternak. Butuh kesabaran, butuh keuletan, butuh ketekunan, menunggu. Ini kita udah berapa tahun? Hampir 4 tahun. Ya, 3,5 sampai 4 tahun berjalan. Kalau dulu kita selalu ke pasar, waktu awal-awal, itu cari kambing, beli kambing, nggak ngerti. Gitu. Nah kalau sekarang, mau kasih kambing, itu tinggal ambil aja dari, itu karena kambingnya banyak banget, semakin banyak. Nah tetapi untuk sampai ke situ, itu butuh waktu. Nah, kita punya banyak ide-ide, itu kemarin saya bawa susu. Ya, itu susunya enak banget kan, susu kambing. Ya, nanti saya antar juga ke ini mertuanya Bu Metan ya, tunggu waktu ya. Ini kambingnya banyak yang bunting itu di Bandung. Nah, jadi ya, kita dalam hidup ya, ini salah satu contoh ya, bagaimana kita perlu menunggu. Kita perlu menunggu harus dengan kesabaran. Ya, tidak boleh buru-buru, harus tekun. Kemudian yang kedua, itu tadi yang pertama, Tuhan Yesus memerintahkan para murid untuk menunggu. Yang kedua adalah Tuhan Yesus memerintahkan mereka untuk ya menyuruh mereka untuk menjadi saksi. Kisah Rasul 1 ayat 8. Namun kamu akan menerima kuasa jika Roh Kudus turun atasmu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Kamu akan menerima kuasa jika Roh Kudus turun atasmu. Kamu akan menjadi saksi. Para murid akan menjadi saksi Kristus ketika Roh Kudus dicurahkan. Ya, itu pertama-tama di rumah mereka di Yerusalem, di kota di mana mereka tinggal. Kemudian lebih luas lagi di seluruh Yudea, provinsi Yudea. Kemudian provinsi Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Menjadi saksi secara global kepada setiap orang. Ya, mereka menjadi saksi. Nah, apa implikasinya? Janji Tuhan akan kehadirannya adalah janji akan kuasanya. Ketika Tuhan hadir, maka kehadiran Tuhan itu dibarengi dengan kuasanya. Itu berarti kuasanya. Jadi kalau kita ya, punya hubungan dengan Tuhan, kita berbicara sesuai dengan firman Tuhan, kita memperkatakan firman Tuhan, maka kuasa firman Tuhan itu akan dinyatakan di dalam hidup kita. Ya, kamu akan menerima kuasa apabila Roh Kudus turun ke atas kamu. Ya, dalam dunia ini, Saudara. Ya, dunia yang gelap, dunia yang berdosa, dunia yang banyak bagian-bagian dunia ini masih dipengaruhi oleh setan. Ya, manusia yang berdosa dikuasai oleh setan. Setan terus berusaha untuk mendirikan kerajaannya. Kita membutuhkan kuasa Tuhan. Ya, kita tidak bisa tanpa kuasa Tuhan. Untuk menjadi saksi Kristus, kita membutuhkan kuasanya. Kita membutuhkan kehadiran. Kita tidak bisa lakukan dengan kekuatan kita sendiri. Kita membutuhkan kuasanya. Tidak ada kekuatan untuk misi Tuhan tanpa kehadiran Tuhan sendiri. Tidak ada kekuatan untuk misi Tuhan tanpa kehadirannya. Ya, itulah sebabnya mengapa penting sekali kita di dalam kehidupan kita selalu meminta Tuhan menyertai. Meminta Tuhan berjalan di depan. Meminta Tuhan untuk memimpin.
Kalau dia hadir, dia membuka jalan, dia berjalan di depan, dia membuka jalan. Ya, di dalam Wahyu dikatakan kalau dia sudah membuka pintu, tidak ada yang bisa menutupnya. Tapi kalau Tuhan sudah menutup pintu, tidak ada yang bisa membukanya. Ya, Tuhan kita Tuhan yang berdaulat atas alam semesta. Ada banyak orang ini sekarang kalau Anda ke YouTube itu tuh ada banyak sekali peramal-peramal. Pakai tarot lah, pakai roh-roh, ada Nyi Roro Kidul lah, apa segala macam. Anda bisa perhatikan itu di YouTube, itu banyak sekali tuh ramalan-ramalan tentang Indonesia, tentang pemerintahan kita dan sebagainya. Dan bagi orang yang tidak mengenal Tuhan itu bisa sangat mempengaruhi mereka. Ya, ini termasuk orang datang kepada ini paranormal atau kepada dukun untuk minta petunjuk. Apa yang dia katakan kemudian itu sangat berpengaruh terhadap orang. Dan kita tahu bahwa roh-roh jahat banyak bekerja ya di tempat-tempat seperti itu. Orang pergi ke Gunung Kawi misalnya, orang pergi ke Gunung Kemukus dan macam-macam. Ya, mencari kekuatan, mencari wangsit, mencari berkat. Tapi orang tidak datang kepada Tuhan. Tidak ada kekuatan untuk misi Tuhan tanpa kehadiran Tuhan sendiri. Tidak ada Injil Tuhan tanpa kehadiran Tuhan Sang Pemberi Injil. Kita rindu kita semua disertai oleh Tuhan. Dimanapun kita berada. Anak-anak kita semua disertai oleh Tuhan. Ya, supaya pikiran mereka tidak disesatkan. Itulah sebabnya penting sekali kita mengajar anak-anak kita untuk hidup takut akan Tuhan. Ya, menghormati Tuhan. Anugerah Tuhan sebagai satu-satunya sumber pengharapan bagi gereja Kristus adalah Roh Kudus. Satu-satunya sumber pengharapan bagi gereja Kristus itu ya Roh Kudusnya. Artinya apa? Ya Tuhan sendiri. Anugerah Tuhan bagi itu anugerah terbesar dari Tuhan bagi kita adalah dirinya sendiri. Ketika dia menebus kita melalui dirinya sendiri, putra sulungnya, Tuhan Sang Anak, Yesus Kristus. Dia menebus kita dengan dirinya sendiri. Karena tidak ada yang punya kuasa untuk melakukan itu. Bahkan termasuk Musa dan semua para nabi tidak dapat menyelamatkan umat Israel. Hanya Tuhan sendiri. Keselamatan kita bisa terjadi itu hanya karena Tuhan sendiri. Dia mati di atas kayu salib. Lalu kemudian setelah itu, so what? Kita masih hidup di bumi. Kita belum meninggalkan dunia ini. Apa yang harus dia lakukan? Apa yang harus Tuhan lakukan? Ya, dia memberikan dirinya. Dia tetap memberikan dirinya bahkan lebih nyata lagi. Lebih nyata lagi kalau Tuhan Yesus, dia 3,5 tahun di bumi. 3,5 tahun dia melayani. Dia hidup di satu tempat tertentu, pada tahun tertentu, ya dengan satu misi yaitu untuk menjadi kurban penebus dosa. Kemudian dia naik ke surga, itu 2000 tahun yang lalu, 2000 tahun lebih yang lalu itu kejadian. Nah, lalu kemudian kita membutuhkan apa? Kita membutuhkan Roh Kudus. Tuhan juga kehadirannya. Roh Kudus itu seperti materai. Ya, Roh Kudus itu seperti materai. Jadi kalau itu pada waktu itu dan juga sekarang itu kan, ya kalau kita mau bikin surat dan itu berkekuatan hukum, maka kita harus menyertai materai. Kalau nggak salah minimal 10.000 ya materai. Jadi kalau ada sesuatu, orang bikin pernyataan, kemudian dimateraikan, ada tanda tangan di situ. Lalu kemudian ada sesuatu, misalnya ada satu pihak yang
yang mau curang, kemudian dia mau membatalkan perjanjian, ya, maka dengan keberadaan meterai itu, dia bisa digugat di pengadilan. Ya, makanya hati-hati itu ya. Anda membuat tanda tangan di atas meterai. Karena itu berbicara hukum. Nah, itu sama juga dengan Tuhan. Tuhan untuk dia menyatakan bahwa janjinya itu adalah benar, dia akan lakukan, bahwa dia sudah menyelamatkan kita, dia sudah memberikan hidup yang baru kepada kita, dia sudah menjamin surga kepada kita, dia juga melakukannya dengan meterai. Meterai itu apa? Roh Kudus. Dia memberikan Roh Kudus. Kalau Tuhan ternyata tidak menyelamatkan kita, ya jadi Roh Kudus itu seperti down payment, saudara. Ya kalau orang misalnya mau ngontrak rumah atau mau membeli rumah, sebagai tanda jadi dia kasih down payment. Kan? Misalnya harga rumah 100 juta, dia kasih down payment 10 juta. Kemudian dia berjanji melunasi. Misalnya, Pak, saya 1 bulan lagi saya akan lunasi, rumah jadi milik saya. Oke. Lalu kemudian tanda tangan di atas materai. Kalau ternyata si pembeli ini, ya atau calon pembeli ini, dia kemudian setelah 1 bulan dia tidak, ya itu melaksanakan kewajibannya membayarkan sisa yang 90 juta, lalu ada perjanjian di situ yang sudah ditandatangani di atas materai bahwa kalau dia tidak melakukannya, tidak melunasinya, maka down payment-nya itu hilang. Maka itu akan hilang. Itu juga sama, saudara. Kalau Tuhan tidak atau dia membatalkan janjinya, ternyata kita semua pergi ke neraka, maka itu berarti Tuhan itu akan berhenti menjadi Tuhan Trinitas. Karena Roh Kudusnya hilang. Tuhan berhenti menjadi Bapa, Anak, dan Roh. Tuhan kehilangan Roh Kudus. Jadi Roh Kudus itu adalah meterai. Dengan kata lain apa? Keselamatan kita itu dijamin oleh diri Tuhan sendiri. Dan tidak ada janji yang lebih besar daripada itu. Firman Tuhan mengatakan tidak ada. Tidak ada perkataan yang lebih sakti daripada itu. Karena Tuhan sendiri yang menjamin kita dengan dirinya sendiri. Kalau ada seseorang menjamin Anda dengan dirinya sendiri, itu dia mengatakan, kalau saya membatalkan apa yang saya katakan, maka saya mati. Ya, itu baru janji yang sangat kuat. Dan Tuhan melakukan seperti itu. Dia mengikat perjanjian yang kekal di dalam Kristus, dan meterainya itu adalah Roh Kudus. Ya dirinya sendiri. Ya, sehingga kita tidak perlu takut, kita tidak perlu khawatir ya, bahwa itu tidak akan dia genapi. Dia pasti akan genapi. Roh Tuhan memberdayakan umat Tuhan dengan kehadirannya untuk memuliakan dan menikmati dia atas pekerjaan yang ditunggu-tunggu. Ya, Roh Tuhan itu memberdayakan kita. Kita menjadi orang yang luar biasa. Kita mengatakan kita lebih daripada pemenang. Oleh karena Kristus yang sudah mengasihi kita. Apakah Anda melihat saat ini diri Anda, diri kita sebagai pemenang, lebih dari pemenang? Itu perkataan Tuhan. Atau kita melihat diri kita sebagai orang yang kalah-kalah. Sebagai kesimpulan, menantikan Tuhan bukan berarti tidak bergerak. Bukan berarti malas-malasan. Bukan menjadi orang yang pasif. Tidak. Ya, kita terus bekerja. Ini tidak berarti berdiri dan menatap ke langit menunggu Tuhan bergerak. Kita tetap harus bekerja. Kita tetap harus belajar. Kita harus terus mengupgrade pengetahuan kita. Pada saat Yesus diangkat ke surga,
ada 2 utusan dari surga berdiri di samping orang-orang ini dengan pesan yang mengatakan, "Hai orang-orang Galilea, mengapa kamu terpana memandang ke langit? Mengapa kamu cuma diam berdiri menatap ke langit?" Ya, Yesus yang sama yang naik ke surga itu terangkat di awan-awan akan datang kembali dengan cara yang sama. Maka sekarang lakukanlah apa yang Yesus perintahkan. Tunggulah Roh Kudus untuk datang, dicurahkan. Ya, dan tetap bekerja melayani. Saya akan menutup firman ini dengan kita membaca dari Yesaya 40 ayat 18 sampai 31. Yesaya 40 ayat 13. Ini satu ayat firman Tuhan yang indah. Ayat 13. Ya. Di sini dikatakan, siapakah yang dapat mengatur roh Yahweh atau memberitahu dia sebagai penasihat? Kepada siapakah dia meminta nasihat dan yang membuat dia mengerti dan mengajarinya jalan keadilan dan mengajarinya pengetahuan dan menunjukkan kepadanya jalan kearifan. Lihatlah bangsa-bangsa seperti setetes air pada keranjang dan diperhitungkan seperti debu pada sebuah neraca. Lihatlah dia mengangkat pulau-pulau seperti benda kecil. Dan Libanon tidak cukup untuk membakar ataupun binatang-binatangnya tidak cukup untuk sebuah persembahan bakar. Semua bangsa seperti tidak ada di hadapannya. Baginya mereka dianggap tidak lebih daripada kehampaan dan kekosongan. Dan dengan siapakah kamu menyamakan Elohim? Dalam kesurupan apakah dapat kamu sejajarkan dia? Seniman telah menuang patung tuangan dan pemoles akan melapisinya dengan emas dan rantai-rantai perak. Ia yang terlalu miskin untuk sebuah patung tuangan memilih pohon yang tidak akan laku. Ia mencari seorang pematung yang terampil baginya untuk mempersiapkan sebuah patung ukiran yang tidak bergerak. Tidakkah kamu ketahui? Tidakkah kamu mendengar? Bukankah itu telah diceritakan kepadamu sejak permulaan? Tidakkah kamu memahaminya sejak adanya dasar-dasar bumi? Dia yang duduk di atas bulatan bumi, yang penghuninya di dalamnya adalah seperti belalang. Dia yang membentangkan langit seperti sebuah tabir dan menghamparkannya seperti kemah untuk tinggal di dalamnya. Dia yang menempatkan penguasa-penguasa ke dalam kehampaan. Dia membuat hakim-hakim di bumi seperti kesia-siaan. Ya, mereka tidak akan ditanam. Ya, mereka tidak akan ditabur. Ya, keturunan mereka tidak akan berakar di bumi. Dia akan meniup mereka dan mereka akan layu dan puting beliung mengangkat mereka seperti jerami. Ayat 25. Dan kepada siapakah engkau akan membandingkan aku atau menyamakan aku, firman yang maha kudus? Pandanglah ke tempat yang tinggi dan pandanglah siapakah yang menciptakan semua ini, siapakah yang membawa keluar sejumlah tentara ini dengan kebesaran kekuatan dan keperkasaan kuasa. Dia memanggil mereka semua dengan namanya, tidak satupun yang gagal. Mengapakah engkau berkata ya Yakub dan berbicara ya Israel? Jalanku tersembunyi dari Yahweh dan keadilanku dilewati oleh Elohim. Tidakkah engkau tahu? Tidakkah engkau dengar? Elohim yang kekal, Yahweh, dialah yang menciptakan ujung-ujung bumi. Dia tidak menjadi lemah, tidak menjadi lesu, tidak terselami pengertiannya. Dia memberikan kekuatan kepada yang lemah dan dia menambahkan kekuatan kepada yang tidak berdaya. Bahkan orang-orang muda menjadi lesu dan lelah dan teruna-teruna jatuh tersandung. Ayat 31. Ya, tadi topik kita adalah pentingnya menunggu, menanti-nantikan Tuhan. Bagian ini mengatakan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Yahweh
akan diperbaharui kekuatannya, mereka akan naik dengan sayap seperti Raja Wali, mereka akan berlari dan tidak menjadi lesu, mereka akan berjalan dan tidak menjadi. Ya, mari kita semua hari ini ya belajar untuk menanti-nantikan Tuhan. Belajar untuk menunggu waktu Tuhan. Sambil ingat bahwa tugas kita di bumi ini adalah untuk menjadi saksi-saksi Kristus. Ya, menanti untuk menjadi saksi-saksi Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita akan masuk dalam doa merespon firman Tuhan dan doa syafaat. Saya minta kesediaan Ibu Pendeta bisa untuk Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari